Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Linda Fitara dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 212 002 000041. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai materi teori disonansi kognitif. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Leon Festinger pada tahun 1957. Disonansi kognitif diartikan sebagai suatu ketidaknyamanan seseorang akibat sikap yang tidak konsisten, pemikiran, dan perilaku. Leon Festinger berpendapat bahwa teori disonansi kognitif ialah perasaan tidak nyaman yang kemudian memotivasi orang tersebut untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi perasaan tersebut. Sikap, pikiran, dan perilaku yang tidak konsisten menghasilkan perasaan disonansi yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri manusia dan kemudian memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan atau mengurangi perasaan tidak nyaman tersebut. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam kehidupan kita akan mengalami 3 hubungan. Yang pertama yaitu hubungan konsonan atau consonant relationship, yaitu terjadi ketika ada 2 elemen yang ada dalam diri manusia berada dalam satu keseimbangan dengan satu sama yang lainnya. Atau bisa dibilang terjadi konsistensi antara kepercayaan seseorang dengan kenyataan yang terjadi. Yang kedua yaitu hubungan disonan atau dissonant relationship, yaitu terjadi ketika ada 2 elemen yang ada dalam diri manusia tidak seimbang antara satu dengan yang lainnya, atau bisa bilang tidak konsisten antara kepercayaan seseorang dengan kenyataan yang terjadi. Yang ketiga yaitu hubungan tidak relevan atau irrelevant relationship, yaitu 2 elemen yang sebenarnya tidak memiliki hubungan berarti antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu asumsi teori disonansi kognitif. Terdapat 4 dasar teori yang meliputi hal tersebut. Yang pertama yaitu manusia mempunyai hasrat akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap, dan perilakunya. Asumsi ini menekankan sebuah model mengenai sifat dasar dari manusia yang mementingkan adanya stabilitas dan konsistensi. Teori ini menyatakan bahwa orang tidak akan menikmati inkonsistensi dalam pikiran dan keyakinan mereka. Sebaliknya, mereka akan mencari konsistensi. Yang kedua yaitu disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Teori ini tidak berpegang pada konsistensi logis yang kaku. Sebaliknya, teori ini merujuk pada fakta bahwa kognisi-kognisi harus tidak konsisten secara psikologis atau dibandingkan tidak konsisten secara logis. Yang ketiga yaitu disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan dengan dampak yang dapat diukur. Asumsi ini menyatakan bahwa ketika orang mengalami inkonsistensi psikologis, maka disonansi tercipta dan menimbulkan perasaan tidak suka. Jadi orang tidak senang berada dalam keadaan disonansi karena hal itu merupakan suatu keadaan yang tidak nyaman. Yang keempat yaitu disonansi mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Orang cenderung untuk menghindari situasi yang menciptakan inkonsistensi dan berusaha mencari situasi yang mengembalikan konsistensi. Jadi, gambaran akan sifat dasar manusia yang membingkai teori ini adalah sifat manusia yang mencari konsistensi psikologis sebagai hasil dari rangsangan yang disebabkan oleh kondisi ketidaksenangan terhadap kognisi yang tidak konsisten. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anandita Putri Novianti. Perkenalkan, nama saya Anandita Putri Novianti, NIM 039. Besar atau tingkat disonansi. Terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi besar atau tingkat disonansi, yaitu yang pertama, tingkat kepentingan atau importance. Mari kita ambil 2 contoh peristiwa sebagai perumpamaan. Peristiwa pertama, Adi lupa jika hari ini adalah ulang tahun pacarnya. Akibatnya, pacar Adi pun marah dan tidak mau bertemu dengan Adi. Kemudian peristiwa kedua, Adi mendapat info jika dia tidak lulus salah satu mata kuliah dari dosen killer. Dari 2 contoh peristiwa tersebut, dapat kita lihat bahwa peristiwa kedua memberikan disonansi yang lebih besar daripada peristiwa pertama. Yang kedua, rasio disonansi atau disonansi rasio. Rasio disonansi ialah tingkat keyakinan yang dimiliki seseorang.
Misalnya, seseorang yang memiliki keyakinan bahwa keterbukaan perasaan adalah baik, maka orang ini cenderung lebih terus terang pada orang lain dan biasanya orang ini adalah tipe orang yang ekstrovert. Jika orang ekstrovert memiliki teman yang keyakinannya bertolak belakang, maka dan cenderung tertutup, maka akan terjadi disonansi pada orang itu. Karena kondisi konsonan dalam orang ekstrovert ini jauh lebih besar pada keterbukaan. Yang ketiga, dasar pemikiran atau rasional. Dasar pemikiran mengacu pada penalaran yang digunakan untuk menjelaskan mengapa inkonsistensi ada. Semakin banyak alasan yang harus diperhitungkan untuk perbedaan tersebut, disonansi akan kurang dirasakan. Misalnya, mahasiswa yang datang terlambat untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah dari dosen yang terkenal killer, maka akan timbul disonansi pada mahasiswa ini. Namun, dia dapat menjelaskan alasan mengapa ia terlambat masuk, entah itu karena ia mengalami musibah di jalan atau lain-lain, maka disonansi akan berkurang. Mengatasi disonansi. Disonansi dapat diatasi dengan 3 cara. Yang pertama, merubah sikap sehingga menjadi konsisten. Misalnya, Ali adalah pecandu rokok, di sisi lain, Ali juga ingin menjalani pola hidup sehat. Maka Ali harus merubah sikap dari pecandu rokok agar dapat menempuh target untuk pola hidup yang sehat. Yang kedua, merubah kognisi tentang perilakunya. Misalnya, Ali yang pada dasarnya pecandu rokok akan mencari alasan untuk membenarkan perilakunya, seperti berpikir jika kecanduan merokok masih lebih baik daripada pecandu narkoba. Yang ketiga, mencari informasi baru. Ali yang pecandu rokok akan mencari informasi-informasi yang baru ingin dia terima untuk membenarkan perilakunya. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.